Yang jelas kan sampai sekarang kami tetap menggunakan koalisi perubahan dan persatuan. Nanti terus berarti Demokrat bikin perubahan persatuan perjuangan. Bagaimana ke depannya nanti. Tapi gimana kira-kira? Mungkin menurut Caimin lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu lebih baik minta maaf, Pak. Maaf, Pak. Iya. Ini KSNU. Pak Surya dan ketua-ketua partai lain kan memberi masukan. Ya. Yang memutuskan tetap Pak Anies. Ini memutuskan Pak Anies. Oh, atas perintah Pak Surya. Ya artinya ini biar clear dulu. Apa kan? Pak Surya tidak dalam posisi memberi tidak? perintah, Oh. memberi masukan. Ini Beda. kompor di mana-mana. Ya. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti, mudah-mudahan. Relevan. Amin. Ini langsung disambung. Langsung dipikirnya Anies, Muhaimin Iskandar. Ini Bang Taslim, apa kabar Bang? Sehat, Bang? Amin. Amin. Saya jawab amin aja deh. Iya. Ini udah mulai di ini nih kayaknya mulai. digaung-gaungkan gitu. Ini kita harus disclaimer dulu, Mas, sama pemirsa Lanturan. Bahwa meskipun nanti kita akan bolak-balik nyebut Amin, itu bukan berarti Anies Muhaimin. Gitu ya. Ya tapi berarti itu juga enggak apa-apa. Tapi kan Amin itu kan untuk Iya, untuk semua universal. Iya. kalau untuk Amin. Demokrat kan kayaknya acak tuh. Karena mengacak-acak hatinya AHY ya, gitu kayaknya. Selamat ya, sudah punya pasangan. Iya. Anies Baswedan. Ya, sudah sementara punya ini demikian. Satu pekerjaan, maka kemarin waktu deklarasi itu saya juga nggak tahan. Bu Reni sebelah saya, Bu Reni nangis. Saya juga nangis. Oh, sampai ada Dia air tanya mata ya? kenapa? Nangis. Lihat ibu nangis. pasangan. Oh. Dan itu banyak yang menangis. Bukan melelahkan karena dari Aceh kami 1 tahun kurang 1 hari membawa Anies keliling dari Aceh sampai Papua, dari segala macam intimidasi sampai ular semua kami hadapi. Itu pengalaman yang luar biasa yang mudah-mudahan tidak akan dialami oleh generasi-generasi selanjutnya. Jadi banyak dramanya ya. Jauh-jauh dari Aceh sampai Papua ternyata ketemunya di Jombang. Iya. Dramanya panjang sekali. Panjang sekali dan berbagai bentuk gangguan itu polanya juga acak, ya kan? Ada beberapa yang kita tahu persis siapa dalangnya. Setiap kita mau follow up, Pak Surya bilang nggak ada lagi kerja kalian yang lebih baik. Ngapain yang begitu diurusin? Tapi kita kesal. Sama seperti ketika kemarin Saroni ingin melaporkan di Barreskrim, itu hasil rapat kita dengan Peter Gonta dan Charles Mekiansa. Gua hadir di situ, gua dengar sendiri, gua ada rekamannya, itu nggak benar, kata Saroni. Mau diapain? Mau dibiarkan ketidakbenaran ini? Sementara media begitu banyak, dia sudah undang mau ke Barreskrim. Jadi serba susah, akhirnya dia tetap ke Barreskrim. Rupanya sampai di sana, dia dapat akal, tanya Pak Surya di speakerin. Udahlah Roni, kita kerja yang lebih produktif. Yang begitu tuh mana lebih besar manfaatnya daripada kita kerja yang lain. Nggak usah lah. Jadi dia ada excuse sama wartawannya. Ya. Karena di Senayan juga saya bilang dia, ente tidak bisa bilang ini secara pribadi. Ente tanpa Nasdem, tanpa wakil ketua Komisi 3, nggak ada yang mau liput. Saya pikirkan lagi. Dia masih nggak puas, dia telepon Anies. Anies juga bicara begitu. Kita sangat menghormati Pak SBY. 10 tahun dia memimpin negeri ini. Tolonglah Pak Rudi. Tapi emang menarik, Mas. Jadi Nasdem ini diserang terus dibilang pengkhianat segala macam. Kucing garong. Kucing garong. Tapi terlihat santai Kalem gitu ya, Iya, kalem. jadi yang Kalau udah paling ketemu jodohnya emang gitu. Iya. Aku memang beberapa minggu lalu kan ketemu Bang Taslim kan. Memang beda sekali hari ini. Sekarang auranya tuh Auranya tuh lebih mulai. Tadi cerita sampai air mata itu terharu, mulai dari ular ya kan. Selama ini melelahkan. Iya, capek ketemu jodohnya. Terlihat sekali dari tadi senyum-senyum terus. jadi memang Ada yang spesial buat Bang Taslim ini. Akhirnya PKB juga. Iya. Jangan-jangan emang
Kan dulu PKB. Iya, iya. Sekarang bisa menyatukan PKB dengan Atau Nasdem. jangan-jangan ini agendanya Pak Taslim ke Nasdem. Iya, bisa jadi. Lanjut. Jadi tapi ini semua syukur ya Pak Ahy mengakhiri semua ini kemarin dengan mengatakan selamat, kita move on segala. Kita juga waktu malam Sabtu itu kan gini, untuk ndak meribut, ndak menambah masalah macam-macam, saya yang buat edaran atas perintah ketum minta semua orang Nasdem selama 1 minggu dari hari Senin sampai Sabtu sore tidak bicara apapun tentang apapun. Ini yang bikin hampir tayangan 2 arah gagal. Tentang apapun. Semua Nasdem Nasdem nggak dikunci. mau. Jadi tentang apapun. Kemudian itu sangat, jadi teman-teman tuh tanya kenapa, saya juga nggak bisa jelaskan. Karena ini momentum ini kan sangat langka. Pak Surya itu ke Eropa minggu pagi jam 7. Jadi kalau memang PKB berniat menyelesaikan ya harus sebelum itu makanya prosesnya agak Cepat cepat. sekali. Tapi ya saya kira ini dinamika memang kita sudah diarahkan ke sana. Biarlah ini berproses, kita tunggu selanjutnya bagaimana. Tapi ini menarik nih, saya bicara sebagai orang yang pernah di PKB nih. Asbabun nuzulnya gimana itu? Orang kan melihatnya kayak tiba-tiba gitu ya, dan sangat-sangat cepat sekali langsung jadi itu barang. Jadi begini, kita membangun koalisi, tapi kita juga akan selalu diberi kebebasan untuk membangun silaturahmi dengan yang lain. Sama seperti Partai Demokrat berkomunikasi dengan PDIP, dengan Golkar, ini biasa saja. Jadi komunikasi itu ada. Komunikasi itu ada. Kemudian saya kira memang ada momentumnya bertautan antara apa yang terjadi di sana dengan pergantian nama koalisi. Jadi kalau mau ditanya apa persoalan prinsipnya? Persoalan prinsipnya cuma satu. Untuk di sana alternatif satu-satunya capres hanya Putra Mahkota itu dan harus segera deklarasikan. Oh, di Buat Demokrat. kita AHY itu salah satu alternatif. Nah, itu yang jadi pertanyaan sepanjang berbulan-bulan itu nggak pernah tersampaikan bahwa dari sisi Nasdem. Oh terus selalu dibicarakan oleh tim 8. Bagi kita Pak AHY salah satu kandidat, salah satu pilihan. Tetapi kita terus berusaha mencari yang lebih kompatibel dengan Pak Anies. Jadi saya selalu bilang begini, tidak ada alasan untuk terburu-buru untuk melakukan deklarasi karena waktu pendaftaran masih panjang. Hanya itu. Nah, Sementara mereka pengennya ya, buru-buru. jadi Tapi begitu dapat Muhaimin langsung deklarasi. puncaknya Emang ya kalau jodoh gitu gimana? kan ya itulah itulah jodoh. Jodoh ya, jodoh. Itulah jodoh dan kebetulan kita berdua itu 117. Lebih dua aja Kalau ya. di sana itu kan agak ribet. Kalau satu pergi Selesai. selesai. Tapi aku membayangkan ini kan kalau sebagai misalnya perempuan gitu kan, "Aduh, Pak Sangon jalan lama gitu. Kayaknya kedua orang tua merestui, tapi dibilang kamu bukan satu-satunya gitu kan. Nah, jadi Aku begitu. pasti tanya bilang, salah kurangku tuh apa? Enggak, tapi begini, memang kalau itu kan standing position Nasdem begitu. Memang itu kan bukan satu-satunya. Buktinya kita terus mencari dan mencari. Tapi yang itu tersampaikan. Oh, sangat bahwa kita akan berulang-ulang. mencari yang lain. Tahu gitu. dong. Berulang-ulang. Jadi salah satu aja. berulang-ulang bahwa Jangan-jangan gini Mas, maaf aku potong. Jangan-jangan pas bagian bahwa kamu satu-satunya gitu, jadi agak tersensor gitu. teman-teman di sana, saya sampai pada kesimpulan itu, bagi mereka Pak AHY satu-satunya, bagi kita salah satu. Salah satunya. Bagi mereka harus segera mungkin, bagi kita masih banyak dengarnya waktu. pedih. Jadi ada di satu-satunya dan salah satunya. Nah, Bahkan Ada lagi yang lebih kejam. Alternatif terakhir. Enggak, pokoknya alternatif itu. urut acap. Jadi
Nah, puncaknya itu ketika pertemu saya ulang ya, ketika rapat komisi tim 8 di Cikeas itu Willy Aditya salah seorang anggota tim 8 ada tugas ke daerah. Kita minta Pak Saroni ikut. Dia waktu itu sudah enggan. Gua ngerti apa tim 8, lu ikut aja. Dia ikut di sana. Dia mengikuti dengan seksama. Besok beberapa hari kemudian dia menonton pernyataan yang Pak SBY bilang ada yang mengkhianati kesepakatan dan segala macam. Menurut dia tidak begitu. Tidak ada kesepakatan. Memang ada pihak sana menawarkan tanggal, tetapi tidak dijawab oleh tim karena memang tim tidak sampai kapasitasnya nggak sampai begitu, terus dibawa pulang harus dikonsultasikan. Sementara dari pihak Demokrat udah jadi kesimpulan. Iya. Nah, kalau penjelasan Pak Anies kemarin di salah satu podcast itu kan jelas kalau tidak begini kami check out. Nah, sudah disampaikan kepada sana dan disampaikan kepada Pak Surya. Pak Sudirman Said paginya kemudian datang sama Pak Anies. Ini betul begini nih, nggak ada jalan lain. Kalau begini Anda nggak berangkat loh. Pak Sudirman Said bilang. Ke Demokrat. Bukan sama Pak Anies. Oke. Kalau begini, kalau ini salah satu dari 3 ini pisah, kan ada yang ngancam check out. Nah, kata Pak Anies kalau itu takdir mau apa gitu. Nah, jadi ini belum ada pembicaraan deal-dealan dengan PKB artinya? Ya PKB lain. Ini masih 3. Karena kan masih kurang ya. Setelah itu mulai Selasa itu kita berpikir keras. Jadi alternatif pertama atau alternatif terakhir kan tergantung potensinya. Kita juga mempelajari semua hasil-hasil survei. Kita mendalami berbagai pandangan-pandangan. Yang datang ke kita juga bukan 1-2 orang, banyak sekali berbagai kasih masukan. Jadi kita sampai kepada yang kedua, dari sisi kita Nasdem ini kan kekuatan utamanya ada di luar Jawa. Kalau kita perhatikan semua provinsi pemekaran dari Kepri sampai Papua Barat tuh kursi Nasdem ada. Itu provinsi hanya 3-4 kursinya. Di Jawa kita masih kosong sekian puluh dapil. Nah, kalau kita diberi kebebasan, kita ingin dapat pasangan yang bisa mengisi kekosongan kita di situ. Itu juga salah satu pertimbangan. Dan itu ada di Caimin. Ada antara lain di Caimin yang akhirnya Caimin ketemu ya itu kan urusan jodoh saja. Jadi moral story-nya Nitya, jangan suka ngancem-ngancem. Ditinggal malah nanti. Tapi kalau memang beneran sayang sih nggak bakal atau gini apa di Lovul Mahfuz apa? Tapi Lovul Mahfuz tapi itu gini, sudah tertulis. ada yang ini sekaligus konfirmasi nih. Ada yang bilang itu kan dideklarasikan saja. Penentuannya sampai ke pendaftaran tanggal 19 Iya, Oktober. memang itu proses. Nah, itu gimana kira-kira pasangan Amin ini akan sampai ke pendaftaran atau nggak menurut seorang sekjen? Kalau menurut saya bukan hanya sampai ke pendaftaran, Menang. sampai pelantikan di istana. Tepuk tangan dulu. Ini baru sekjen. Ini sekjen, betul-betul sekjen Nasdem yang lahir dari rahim PKB. Ini begini bahasanya. Putra dari Iya. keduanya. Ya karena ada yang bilang dinamikanya masih panjang, kemudian belum lagi restunya Jadi presiden. begini, waktu satu hari sebelum deklarasi itu sore, Habib Abu Bakar, sekjen Nasdem, PKS datang bertandang ke Nasdem. Kita ngopi, ngobrol segala macam. Besok mereka akan hadir. Sabtu pagi beliau juga berangkat bersama kita satu pesawat. Nah, sampai di sana beliau dapat penjelasan lagi dari pimpinannya kira-kira seperti ini. Posisi Anies itu sudah ditetapkan oleh rapat Majelis Syuro sebagai capres, itu tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian Anies juga diberi kebebasan untuk memilih wakilnya, itu juga sudah clear. Majelis Syuro ini ada 99 orang di seluruh Indonesia. Nama Caimin selama ini tidak pernah mereka bahas. Oleh karena itu mereka perlu waktu. Setelah kita deklarasi, mereka nyatakan
sikap mereka seperti itu. Hari Minggu mereka membawa Pak Anies di Deli Serdang kalau tidak salah. Sumatera. Hari Senin di Jawa Barat. Jadi terus bersalam. Tanggal 10 nanti kita ada kegiatan bersama PKS dan Nasdem di Palembang. Jadi ini tinggal soal waktu. Oleh karena itu saya juga bilang sama kawan-kawan pembentukan tim, ya kita sabarlah. Kita tunggu PKS. Jangan nanti ada kompor lagi bilang, oh, ya kan orang lain bilang si ini ditinggal, si itu ditinggal. Ya, karena kan kalaupun ditinggal kan udah slow udah aja, cukup kan. 117. Bukan gitu. Jadi ini kan yang kita mau bangun, ini kan yang kita mau bangun ini kan kebersamaan, ya kan, kebersamaan. Ibaratnya mau ditinggal udah daftar list di penghulu gitu loh. Kita mau bangun kebersamaan. PKS itu secara prinsip is okay. Tinggal mereka mau menyelesaikan ini dengan tata cara anggaran dasar mereka, ya kita kasih kesempatan. Bang, kalau dulu kan ada problem atau banyak emang itu jadi problem. Salah satu problemnya tadi abang cerita soal ganjalan segala macam, bahwa ketika misalnya Anies tidak ngasih tahu presiden katanya. Nah untuk yang kali ini apakah presiden Jadi terinfo? salah satu komplain yang banyak kami dengar dari berbagai pihak adalah ada komplain dari istana karena waktu deklarasi Anies tidak diberitahu. Oke. Nah, itu ada beberapa hal yang saya harus klarifikasi. Saya juga tidak tahu persis apa tidak diberitahu karena yang bertemu presiden kan hanya Pak Surya Paloh. Nah, pertemuan kemarin juga itu kan jadi gini, kalau kita minta bertemu sama presiden kan tergantung ketersediaan waktu. Saya mundur sedikit, 1 hari setelah kami apel siaga juga Pak Presiden menyediakan waktu buat Pak Surya. Itu kan bukan Pak Surya yang menentukan. Nah, pertemuan kemarin juga seperti itu. Jadi Pak Surya biasanya pulang dari istana, beliau hanya memberi gambaran umum. Saya diterima seperti biasa, diantar sampai di mobil seperti biasa, bahasa tubuhnya seperti ini dan segala macam. Jadi kita juga nggak tanya hal-hal yang prinsip. Jadi udah Kalau ada pertanyaan apakah kemarin itu Pak Surya telah memberitahukan kepada Pak Muhaimin, kepada Pak Jokowi, terus terang saya enggak berani jawab karena saya tidak ada di situ dan itu bukan bagian dari komunikasi kita dengan Pak Surya. iya, karena itu saya tanyakan jangan-jangan itu dianggap jadi blunder lagi kan gitu, seperti kasus dulu. Tapi kalau hubungannya udah udah baik, udah bagus. kembali lagi berarti. Hubungannya sih baik. Kakak adik ini udah balik lagi berarti. Hubungannya baik, buktinya ya ketemu gitu loh. Tapi Bang Taslim mendengar nggak kalau Muhaimin pernah minta waktu buat Pak Jokowi sebelum deklarasi dan sampai akhirnya deklarasi di Surabaya Tidak dikasih. memberikan waktu. Saya mendengar sih banyak, tetapi apakah info itu valid atau tidak kita juga tidak tahu. Tapi kapan itu Pak Muhaimin minta waktu, karena ini kan prosesnya juga akan cepat. Sangat cepat. Cepat. Tapi Dan kalau Pak Muhaimin itu walaupun orang yang ada dalam koalisi, sepanjang pengetahuan saya 2 kali kepemimpinan Pak Jokowi memang dia jarang, termasuk dia jarang bertemu berdua begitu. Dari dulu memang memang sifatnya begitu. tapi Mas Yaki, kabarnya sih ini kabar lagi ya. Nah, kabarnya memang tidak pamit. Tidak pamit. Tidak pamit sama presiden. Dari informasi yang saya dapat dari Merdeka Utara itu, Merdeka Utara ya benar ya? Itu katanya memang Caimin katanya nggak pamit sama presiden. Nah saya nggak tahu apakah memang konteksnya karena dia udah minta waktu. Mungkin menurut Caimin lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu lebih baik minta maaf Pak, maaf Pak. Ini KSNU. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Gitu. Kalau minta maaf itu kan mau lewat aja, mau lewati orang aja minta maaf. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, nama koalisi itu milik siapa? Ada nggak di perjanjian tim 8 itu? Karena tidak ada di perjanjian, tapi kalau bicara kata perubahan itu
bagian dari logonya Nasdem. Ya. Jadi bukan karena Jadi usulnya Mas ya nanti AHY. kita lihat. Jadi gimana nih penyelesaiannya kira-kira? Yang jelas kan sampai sekarang kami tetap menggunakan Koalisi Perubahan dan Persatuan. Persatuan. Nanti Terus berarti Demokrat bagaimana- bikin perubahan persatuan perjuangan. bagaimana ke depannya nanti. Tapi kita- gimana kira-kira? nanti. Soalnya sudah statement Demokrat Iya, bilang iya. supaya Nasdem menggunakan nama baru Ya, misalnya gitu. memang Mungkin statementnya. harus dipilih nama permanen bukan perubahan. Statementnya kan banyak. Iya. Statementnya kan banyak. Ngomong bicara sendiri tentang pengkhianatan, bicara sendiri tentang memaafkan ya, yang begitu biasalah. Iya. Orang dalam suasana emosional kita pahami itu. Tetapi yang paling penting sekarang, apa sih tujuan semua membentuk koalisi ini? Pasti untuk sesuatu yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Lebih bagus kita curahkan semua potensi dan energi kita ke arah sana. Tidak menyelesaikan persoalan kan. Iya, iya. Tambah seperti kemarin itu. Apa ruginya Sahroni kalau hanya melaporkan? Iya. Tapi kenapa dilarang? Tidak produktif untuk bangsa ini. Terlalu lelah kita untuk membuang-buang energi kepada hal-hal yang menurut kita nggak ada gunanya. Sepertinya ada nama baru yang lebih bagus lagi Mas Eki. Apa tuh? Apa? Koalisi Perubahan untuk Kebangkitan Bangsa. Kalau itu sampai kejadian, peran sekjen Berarti Nasdem pasti ada. benar-benar gitu. Udah dipastikan ini. Wah, idenya padahal aku baru mau ngusulin yang tadi itu loh. Persatuan jadi permanen persisnya- gitu. jadi Mas. gini. Demokrat sudah Ini kan PKS ini kan saya yakin tinggal soal waktu. Ya. Mereka sebuah Tapi jadi per hari ini belum firm gitu Bang. Gabung atau enggak? namanya masih nama yang lama, Koalisi Perubahan. Untuk masih bertahan di situ atau tidak ini yang sedang didiskusikan. Termasuk Demokrat. Kalau Demokrat sudah resmi keluar atau enggak sih? Sudah Sudah keluar ya? Demokrat sudah resmi menyerahkan keluar. Kita move on. Kemarin pidato terakhir pidato terakhir AHY. Ya terakhir mereka pidato itu. Saya sih berpikir ketika AHY bilang selamat untuk Pak Anies Baswedan, Pak Muhaimin Iskandar, saya berpikir jangan-jangan ada peluang untuk tetap bertahan. Dengan mengingat lagi. Biar saja proses yang menjawab itu. Ya tinggal dikasih 2 atau 3 gitu. Nggak jadi ingat next-nya. Bukan lagi. Jadi kata-kata next-nya jadi ingat. Tadi kan bilangnya kan next. Kita Tapi memang ada komunikasi. Oh, the next Bang rising Taslim. startup. secara perorangan ada beberapa komunikasi kita secara official tidak. Saya harus katakan itu secara perorangan ada. Kalau boleh kita, bukan simpulkan nih, coba kita cari benang merahnya ya. Ini peranan Pak Surya ya? Bahwa sampai Pak Muhaimin jadi... Saya kira semua dominan. berperan, cuman porsinya. Kalau dengar cerita tadi berbeda. bahwa langsung Bang Surya kita salaman. Kalau jadi begini, mengapa kami lebih terkesan berperan karena Pak Surya atau eksponen partai Nasdem yang lain tidak ada mengajukan diri baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Cawapres itu kan ada akhir dari partai PKS, ada AHY dari Partai Demokrat, dari Nasdem itu tidak ada. Ya kan udah capres. Capresnya juga bukan, Anies itu bukan anggota kita. Lah ya tapi Ormas pendiri partai Iya. Nasdem. Dan ormas itu Pak kan- Sekjen. Ormas itu kan- kami. Kalau ormas- Anies ini udah 1000% sudah punya Nasdem. Kalau ormas itu, kok FIFA juga ormas. Tapi kan kalau nggak dideklarasikan. Semua Padahal- nggak diusung. Padahal tadi dibuka dengan begini, kami menangis karena sepanjang ini mengingat perjalanan Sabang sampai Merauke membawa Anies Baswedan, mulai dari ular sampai apa tadi Pak? Hah? Inilah. Jadi memang Nasdem ini Jadi sudah punya memang luar Anies. biasa. Misalnya di Jayapura, Natal Nasional di Jayapura itu supaya semua menjadi clear, internal menjadi clear, saya bilang sama Pak Ketum, minta supaya semua anggota fraksi yang merayakan Natal berkumpul di Papua menyambut Anies 1 hari sebelumnya. Semua datang. Kemudian atur meja, semua mejanya di situ, jadi 9 orang mengelilingi Anies. Ini Natal Di Pam Jayapura. Ada yang komplain, loh nama kamu kok nggak ada? Saya kan panitia, saya berdiri, saya nggak perlu duduk. Saya bilang. Oh iya, Udah lagi satu. bisa. Nah, tapi hari itu jam 6 kami mendapat, ya ini flashback saja, kami mendapat
apa itu radiogram apa telegram atau apa dari pihak yang berwenang bahwa auditorium tidak diizinkan. Nah itu kan cari penyakit. Kenapa? Orang-orang dari kampung banyak sekali. Sudah datang. Kita bilang. Kita Ini kasih Bang tahu. Taslim mau cerita bahwa Iya. perjuangannya bersama. ada rintangan-rintangan, ya kan? Mulai dari Setengah alam. jam kemudian datang lagi radiogram yang isinya berlawanan bisa digunakan. Padahal, nah yang seperti itu bukan 1-2 kali di Aceh, di Sumatera Barat, di Padang Panjang tidak karena ketua wali kotanya itu ketua Nasdem. Jadi ini tidak mudah Pak Surya. Anies kemarin bicara sama waktu pidato dia mengatakan sama Pak Muhaimin, kita bersama-sama menempuh jalan yang terjal untuk sama-sama sampai di puncak. Itu kata kiasan itu kami sudah alami 1 tahun. Kami sudah alami real. Tapi memang kalau kita menangis terus orang kasihan, ya sudahlah kita tahan saja ini. Ini bagian memang kalau mau mendapatkan keadaan yang lebih baik ya harus berjuang ya ini kita lakukan gitu. Ini Bang Taslim mau cerita bahwa mendapatkan Anies, mengawal Anies sampai dengan kemarin dideklarasikan itu bukan hal mudah. Ya. Kalau Jadi, dengar gini. kawan-kawan Demokrat, ini penjelasan dari Sekjen Nasdem. Jangan dikompor lagi. Bukan dikompor, justru ini kita ini mau nurunin suasananya. Sekjen Nasdem yang dulu juga di PKB. Iya. Ini sudah selesai. Jadi sudah selesai Tapi aku menceritakan. setuju dalam rangka gini sih Mas Yogi, Gus Kim, Mas Taslim. Kalau kita milih calon pasangan hidup gitu kan, ibaratnya gitu kan ya, mau sampai capres, nggak cuma capres tapi pres dan wapres kan ya, pengennya Sampai gitu. pelantikan di Sampai sana. pelantikan di sana. Pengennya kan yang melengkapi gitu, pengennya yang Yang kompatibel. kompatibel. Yang gitu. selaras. Itu bahasa IBM. Dulu saya kan orang komputer. Di komputer itu hanya satu bahasanya, IBM kompatibel. Jadi standarnya IBM. IBM. Oh berarti standarnya ya. IBM. Enggak, standarnya standar Nasdem segitu. itu adalah harus yang punya suara NU. Nah itu ini dia. Muhaimin. Itu maksudku. Kebetulan di sebelah itu ada yang baru kaget-kaget lagi ngambek karena ganti nama. Koalisi Kebangkitan Langsung Besarnya diganti. set. Aku Tapi mengakui kalau ini di pergerakannya sinilah cepat gunanya sekali loh itu. seorang sekjen Nasdem dari PKB, artinya masih punya telinga. Lihat kira-kira ini peluang ini lagi pada marah ini. Momen ditangkap dengan cepat gitu ya. Itu poinnya. Bang Taslim, ini terus terang kami heran ya, karena Mas Jazil terakhir kita undang nih Waketum PKB bolak-balik ngomong Caimin dipinang untuk siapa yang meminang siapa? Iya. Nasdem dengan PKB cukup nggak? Cukup. Seandainya Pas soalnya. Anies Muhaimin gitu. Jangan mancing-mancing. Loh enggak, ini kan katanya dari komunikasi. Jadinya artinya gini. Kira-kira komunikasinya Bang Taslim dengan PKB kan masih bagus lah. Pasti. Jadi begitu lagi baper-bapernya karena diganti nama koalisinya, itu Bang Taslim denger. Oh iya ya. Jadi Umpan Lampung diterima. yang komunikasinya baik dengan PKB dan dengan banyak partai itu hampir semua pengurus Nasdem, karena orang Nasdem itu kebanyakan orang-orang pergerakan. Kita dengan para pengurus partai lain itu karena sama-sama pergerakan tentang mahasiswa, bicaranya lebih bebas. Jadi banyak sekali yang punya relasi yang seperti itu. Kita lengkap bahkan tokoh game ini juga ada di. Iya, di tapi Oh, kan ini yang senior di makin PKB cocok kan gitu. Bang Taslim. Iya, jadi ya. Tapi poin saya ini kita sudah lalui bersama-sama Iya. sebagai anak bangsa, kita menatap ke depan, semua sudah move on, ya sudah kita Ya, jalan lagi. Dan bukankah Pak Surya ini benar-benar melihat Mas Ahy sebagai apa kalau kalimatnya Mas Iya, Taslim? jadi Sebagai di mata The next Pak rising star. di mata Pak SP berulang kali dia mengungkapkan, dia mengatakan Pak Ahy ini the next rising star. the next ya. Rising star. Itu berulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Dan itu beliau mengucapkan itu dengan apa adanya, bukan dibuat-buat. Sebenarnya itu apa? Itu kalimat yang sangat diplomatis sebenarnya. Kamu tuh nanti jatahnya itu sekarang bukan kamu. Tenang sabar. Ini tafsir beliau.
Bang Taslim, berikutnya kan kita menyoroti fokus ke kerjanya koalisi sementara karena namanya masih dalam sengketa. Iya. Relatif. Iya, sebutnya Mas. Kita sebutnya koalisi Rebutan hak Amin aja deh, koalisi Iya, Amin iya. aja. Rebutan hak Ini asuh kan ya. Anies Baswedan ini kan di beberapa survei kan gapnya masih agak jauh. Nah, apa kira-kira? Oh, pasti kan sudah punya bayangan Jadi dengan masuknya Muhaimin Iskandar akan mengambil ceruk di Jawa kita Timur. berharap mereka saling melengkapi. Oke. Ya. Kita berharap mereka saling melengkapi dan kita akan lebih menguatkan lagi relasi kita dengan relawan. Relawan itu terus terang ada sekitar 200 simpul. Sampai sekarang belum semua terkomunikasi dengan kami. Terutama dari faktor karena kami tidak cukup sumber daya kami untuk melayani mereka. Tiap hari ada yang mau ketemu segala macam. Tapi saya lihat ke depan, situasi ke depan ini akan banyak berubah dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, kami yakin dalam proses kami berbenah ini, menunggu rapat tim 1-2 hari lagi, menunggu PKS ya, sudah hampir pasti. Kemudian Hampir pasti apa nih? hampir pasti bersama kita. Masih. Kemudian bersama kita secara formal. Kalau bersama sekarang sudah bersama. Mereka kemana-mana bersama Anies. Sama-sama bersama Anies. Kita akan mengatur beberapa strategi yang saya belum final. Ini masih ide Nasdem. Belum menjadi sikap kami bersama. Koalisi. Tetapi kita percaya ke depan ini kan dua orang ini kan dengan latar belakang yang banyak persamaannya. Mereka sama-sama datang dari keluarga yang punya jasa besar terhadap Republik ini. Sama-sama kuliah di UGM. Sama-sama kuliah di UGM, tapi yang satu cucu pahlawan nasional, yang satu cicit pahlawan nasional, Mbak Bisri. Kemudian mereka menempuh karir yang berbeda, kemudian bertemu di gelanggang Pilpres. Kalau Pak Anies ini kan lebih banyak di dunia pendidikan, sampai jadi rektor. Kalau Pak Muhaimin itu konsisten, dari mahasiswa, pergerakan. PMI, kelompok Cipayung, dan seterusnya. Dan saya menjadi saksi sejarah bagaimana atensi beliau terhadap dunia pergerakan mahasiswa. Misalnya, beliau tuh masih peduli dan masih mau mendengar kalau ada pemilihan PMI. ketua BPM di IAIN misalnya. UIN Bang sekarang. UIN ya. Jadi maksud saya tidak sekedar iya tapi beliau kasih atensi. Dan itu juga dirasakan oleh anak-anak yang bukan hanya PMI. Jadi dan Anies juga kan waktu di Papua kemarin itu saya juga agak terkaget-kaget. Dia banyak sekali koleganya yang ternyata tidak dari lingkungan dia. Ada cukup banyak pendeta yang kenal dia karena Indonesia Mengajar dan seterusnya. Nah itu semua akan kita padukan, potensi itu akan kita padukan semua. Untuk apa? Untuk kepentingan elektoral. Isu-isu yang dulu dari awal, isu-isu miring itu kan sekarang sudah mulai berkurang. Tidak ada lagi urusan bapak identitas dan segala macam. Yang paling susah ini kami. Di Aceh, Nasdem itu 2 kursi RI, 8 kursi provinsi. Lewat. Hanya karena kita dibilang mendukung penista agama, kursi RI kita hilang. Itu kampungnya Pak Surya Paloh. Kursi provinsi kita 6 hilang. Nah begitu kita mendukungnya sebaliknya, kita dibilang mendukung bapak politik identitas. Ini yang benar yang mana di Republik ini? Jadi kita ini lalu harus mendukung siapa? Maka kemarin Pak Surya dengan sangat tegas mengatakan selamat tinggal politik Identitas. cebong dan kampret, selamat datang politik kebinekaan. Nah, yang paling penting buat Nasdem, pemilu penting, tapi yang paling penting adalah Indonesia hari ini harus tetap menjadi Indonesia ke depan. Kebinekaan, kemajemukan, penghargaan terhadap setiap kelompok, sekecil apapun, itulah Indonesia. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau kalian belum pernah ke Nias di kampung ibu saya, sebaiknya tidak mengaku Indonesia yang paripurna. Kalau belum pernah ke Nabire, belum pernah ke Pulau Kisar di Maluku sana, Indonesia ini luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengayomi
kebinekaan dan kebangsaan kita ini menjadi hal yang positif. Dan itu kan sekarang nih rakyat dengan medsos ini tentu ada kekurangan, tapi semakin pintar. Yang kemarin itu juga menjadi contoh kan. Ada yang coba-coba, ya kan, menjadi seolah-olah menjadi korban dan segala macam. Rakyat nggak tanggapi. 3 hari selesai. Yang kemarin menjadi korban. Siapa itu Mas? Ya nggak tahu lah. Yang seolah-olah menjadi korban. Dan nyaris dilaporkan ke polisi. Tapi batal karena ditelepon ketua umum Partai Nasdem. Bisa Bukan aja. telepon, menelpon ketua umum dan ketua umum. Dan diberitakan untuk balikan. Jadi yang tadi disampaikan kemanjebukan, kebinekaan, itu terjemahan dari pasangan Anies Jadi Baswedan Muhaimin ya? Anies dan Muhaimin itu mewakili itu. Ya kan? Tapi menarik. Islam perkotaan dan Islam tradisional, kita tahu bagaimana bukan hanya Gus Dur, bagaimana orang NU memandang dan memperlakukan secara konkret keberadaan orang-orang yang jumlahnya tidak besar. Minoritas. Bagaimana kakeknya Anies, AB Baswedan, dalam bukunya Saya AB Baswedan itu, bagaimana sebelum Indonesia merdeka dia sudah mengatakan, kami ini keturunan Arab, tapi kami Indonesia. Itu beresiko loh, tahun 37. Beresiko itu. Ya kan? Lu siapa lagi? Ngelawan Belanda dan seterusnya. Nah, bibit-bibit kebangsaan yang seperti itu yang terus-menerus kita pupuk. Gus Dur bilang, kesaksian saya di Kompas. Emang benar PKB Kesaksian ya? saya di Kompas TV 30 Desember 2009. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi orang lain, orang nggak tanya kamu siapa, Ya. orang nggak Agamamu tanya apa, agamamu apa, orang nggak tanya sukumu apa, Partaimu orang tidak apa. hanya kamu tanya, orang tidak tanya kamu Partaimu anak apa. siapa. Itu ceritanya begini, flashback sedikit. Jadi Gus Dur kecewa sekali dengan pengurus PKB ya, bukan Nasdem. PKB PKB, di Sumatera PKB. Selatan. Bukan PKB Caimin ya, belum ya? Belum, ini masih sama. Di situ ada chatting. Iya. Jadi, Kan Gus Dur lah. jadi kemudian dibuatlah SK. Saya tidak tahu. Saya sebagai karateker. Nah, saya sampai di PBNU. Senin, Rabu, Jumat itu Gus Dur cuci darah. Itu waktu kita mendampingi, itu kita pasti hadir. Senin, Rabu, Jumat dari PBNU. Jam 11 menuju Pavilion Kencana. Saya masih hafal tuh di Cipto. Selesai jam 2, setengah 3 kita menuju Soto Bangkong. Itu protap. Nah, protap Nah, ya. jadi Sulaiman, ajudan Gus Dur bilang, Pak Taslim diangkat menjadi karateker. Saya merasa tidak tepat. Secara banyak hal tidak tepat. Di meja Gus Dur itu ada macam-macam. Ada teh poci, ada kerupuk-kerupuk yang dikasih Ya. orang itu. Beliau harus makan semua. Kalau enggak beliau tanya, yang dikasih ini mana? Yang dikasih ini mana? Saya datang, salam dan segala macam. Saya mulai. Intinya saya rasa saya nggak tepat. Gus Dur marah, udah pukul meja. Man, jalan. Kalau Gus Dur marah, dia itu hanya ke 3 tempat. 1, ke tukang cukurnya di Pulau Senen. 2, ke rumah sahabatnya Bingki Irawan di Sunter, seorang Konghucu. 3, mantan mensesnek yang Gemini, siapa namanya? Menseseknya Gus Dur, Gemini di Cempaka Putih. Siapa namanya? 3 itu. Nah, kalau Gus Dur marah itu dibiarkan saja, dia paling lama 3 jam. Saya tetap tunggu di PBNU, saya nggak ikut jalan. 2 jam kemudian saya telepon Sulaiman, mereka ternyata ada di Pulau Senen, di tempat tukang cukur itu. Itu hari Selasa. Rabu cuci darah, berjalan seperti biasa. Setelah cuci darah kita tidak ke Soto Bangkong. Makan di restoran Padang di depan rumah sakit Cikini, PGI Cikini. Saya masih ada itu namanya sederhana atau Garuda, saya lupa. Makan segala macam. Ya masing-masing makan. Sampai di PBNU, beliau tanya, tadi Taslim makan apa? Rendang, Gus. Enak rendangnya. Enak, Gus. Rendang ya enak dong, Gus. Orang Padang, rendang gak enak. Tadi terpikir nggak? Itu dimasak oleh siapa? Anak siapa? Suku apa?
Ya kalau udah makanan mana ingat lagi Gus. Itulah. Disitulah dia bilang. Jadi kamu besok berangkat ke Palembang. Kamu berangkat ke Palembang, kita uji apa pandangan saya. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang terbaik dan berguna bagi orang lain, orang tidak tanya agama kamu, orang tidak tanya suku kamu, orang tidak tanya asal usul kamu. Mengapa saya ngomong begitu sama Gus Dur? Karena Mas Duki Baidowi Saduki. yang sekarang Wapres. koordinator Wapres, dia WA saya. Dia bilang, nama kamu disebut dalam rapat PWNU Sumatera Selatan. Pertanyaannya, apa hukumnya kalau orang Kristen menjadi ketua PKB di Sumatera Selatan? Jadi itu menggerakkan saya. Jadi masuk Basail. Betul, Ya. betul. Saya dari sini langsung ke Puri Agung. Puri Agung itu rumah gubernur yang sekarang juga Nasdem. Dia cerita apa yang saya bisa bantu, bla bla bla. Saya tinggalkan Sumsel itu sampai pergantian pengurus, sampai tuntas. Saya masih di sini, saya bilang kalau masih ada utang kita mau bayar segala macam, clear. Jadi itu obsesi yang kita harus kejar, sama seperti pertanyaan saya di galeri Nasdem, di Nasdem Tower itu ada sekian ratus patung pahlawan nasional. Ada patung Rudi Hartono. Siapa yang buat ini, saya bilang. Setuan. Kenapa kamu buat ini? Ini kan tempat patung-patung pahlawan nasional. Ya. Di atlet. Pesan Pak Surya. Akhirnya saya temui Pak Surya. Bang, situ ada bukan hanya patung Pak Rudi Hartono, bukan hanya patung Rudi Hartono, tetapi ada patung-patung lain yang ternyata bukan pahlawan nasional. Saya bukan komplain, saya tanya. Ini kan protapnya ini ruang lantai 6, 5, 6, 7 ini kan tuh itu. Pahlawan nasional ya. Ada pahlawan nasional secara formal, Taslim. Ada yang di mata kita dia pahlawan nasional. Rudi Hartono, bagi saya dia itu pahlawan nasional. Dia berhak ada di situ. Nanti kapan-kapan kalau ke Nasdem Tower lihat sendiri. Patungnya Anies belum ada. Iya kan ini biar bentuk serius. Anies tambah Muhaimin. Ya ini simbol pemersatu. Nanti kita buat. Iya kan? Artinya dulu Anies sama gandengan, bergandengan. Terus peace gitu berdua. Itu lebih menarik. Ini ada yang saya Nah, kalau pernah Pak Mas, kalau bikinnya patung, kerusakannya susah Bang. Kalau cuma spanduk disobek-sobek. Kalau dibelah lagi. Kalau patung kan ini susah. menarik loh. Kalau memang betul PKS bertahan ya. Di mana? PKS Bertahan. PKS hampir pasti bertahan. Oh, iya. Jadi PKS itu kemarin mengumumkan hasil keputusan rapat Dewan Suro mereka itu memang sudah menetapkan Pak Anies sebagai presiden. Menyerahkan kepada Pak Anies untuk calon wakil presiden. Tapi yang tempat koalisi sekarang ini belum pernah mereka bicarakan. Jadi mereka harus formalkan di rapat mereka. Agak susah. Enggak, ini menggabungkan PKS sama PKB. Nah, itu biasa. susah itu. Jadi gimana jadi, di bawah menjelaskannya? Jadi ya inilah uniknya Indonesia. Inilah momentum. Inilah yang oleh Nasdem dikatakan it's time. Sekarang saatnya bersatu. Islam perkotaan dengan Islam tradisional. Ketemu ya. Ditambah dengan ini apa ini Nasdem ini? Makhluk apa ini? Nggak ngerti juga saya. Pokoknya itulah. Jadi jargonnya Tapi di grassroots-nya pasti perlu kerja lagi dong. Atau kan elit selesai. justru perlu- Atau grassroots gimana di grassroots-nya? Perlu kerja lagi, kerja yang mudah. Tinggal untuk menjelaskan. ntar jargonnya batasan sebentar lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya mau sekali lagi mau tanya. Di area awal kan, Koalisi Perubahan sudah mengatakan, termasuk Bang Surya Paloh kan mengatakan, untuk cawapres silakan Pak Anies Baswedan. Betul, iya. Untuk yang kasusnya Muhaimin ini, Iya, ini kan bukannya Pak Surya? Pak Surya dan ketua-ketua partai lain kan memberi masukan. Iya. Yang memutuskan tetap Pak Anies. Ini memutuskan Pak Anies. Oh, atas perintah Pak Surya. Ya artinya ini biar clear dulu. Apa kan? Pak Surya tidak dalam posisi memberi tidak? perintah, Oh. memberi masukan. Ini Beda. kompor di mana-mana. Ini kan penting ya kan. Jadi sekali lagi ini bukan lagi
diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, tapi ada campur tangan dari Ketua Umum Partai Nasdem. Bukan campur tangan. Menurut saya itu lebih kepada kontribusi, dan itu bukan hanya bukan hanya Nasdem. Iya. Itu ketua partai lain juga, bahwa kontribusinya berbeda-beda itu soal lain kan. Iya. Tapi kan yang tidak mungkin. diterima. Kira-kira tidak mungkin posisi ketika Pak Anies ditanya calon nanti Caimin, nggak mungkin kan? Jangan Pak Surya, jangan Pak Surya, kan nggak mungkin. Artinya tolong besok segera deklarasi. Sekedar Sebelum saja. saya ke Jadi, Eropa hari Minggu. malam itu Pak Anies juga dipanggil, Oh. dialog, berdiskusi. Sempat ada. Dan Pak Amin dan Pak Anies dan Caimin ini kan kenalnya juga bukan 1-2 hari kan. Oh. Kemarin waktu di Sebentar Bang, kita clearkan ini dulu. Jadi gini. Biar clear. Jadi ini hanya ini mengatakan begini loh. Apakah Pak Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem atau Koalisi Perubahan itu sebagai petugas partai atau individu gitu loh? Biar ada temennya Ganjar. Pertama, kita tidak pernah menggunakan terminologi petugas partai. Di partai itu tidak ada petugas. Oke. Yang ada semuanya itu pemimpin dan individu partai. Yang kedua yang ingin saya katakan bahwa ini adalah disuarakan oleh Anies berdasarkan masukan-masukan. Poin 4 itu piagam kerjasama partai itu kebetulan sedikit-sedikit juga saya ikut menyusunnya. Jadi itu memang disuarakan oleh Pak Anies dengan mendapat masukan. Sama seperti posisi tim 8. Tim 8 itu tadinya kan itu untuk memberi bantuan dan dukungan teknis kepada Pak Anies. Nah, dalam perjalanannya tim 8 itu setelah bertemu harus melapor ke organisasinya. Saya selalu mendampingi Pak Surya kalau Pak Sugeng dan Pak Willy melapor. Jadi kita tahu persis apa yang terjadi di sana. Tapi oke lah ini. Iya, udah yang sudah lah. Kita mikir ke depan kan. Hanya satu aja. Kalau Anies Baswedan menulis surat cinta ke AHY, tulis tangan ke Pakai Pak Muhaimin cinta ada biru nggak? ya? Nggak ada ya? Nggak sempat tulis tangan? Saya ditanya juga di beberapa stasiun TV. Ini latar belakang saya lawyer ya. Kalau surat tidak ada tanggal itu sudah nggak bisa menjadi alat bukti. Oh, nggak ada tanggal. Yang kedua, dibaca aja. Di situ kan harapan. Harapan Pak Anies. Oh. Dan Pak Anies memang sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu sebagai salah satu kandidat. Dan buat kita juga kandidat. Cuman bukan satu-satunya. Berarti harapan Pak Anies, AHY bisa paham dengan pemilihan Muhaimin Iskandar. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih.